Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Welcome to my class in morphology. Actually, this is a kind of introduction of morphology. In this section, we will discuss about lexeme, word form, and grammatical word, as you can see in my slide. And during this presentation, I will use two languages, Indonesian and English. So don't worry if you think my English is not really good for you, or you cannot understand what I am talking to you. Yeah, you can pay more attention to my speech because I will change it, sometimes use Indonesian language. For this section, there are three things that we will discuss. You need to know about lexeme, word form, and grammatical word. Why do we need to learn this one? As stated last week or in the previous meeting, that when you learn about morphology, it means that you need to learn about morpheme. And how do we find a morpheme? You only can find it in a word. Ketika kamu ingin menganalisis morpheme, di mana sih kita bisa menemukannya? Kamu hanya bisa menemukannya pada sebuah kata. Nah, in morphology, there are three terms that you need to know: a lexeme, word form, and grammatical word. Sometimes it looks like similar, but they are different. Lexeme is an abstract vocabulary item. Lexeme, sometimes we call it as a core meaning of word. This is something abstract unit of morphological analysis in linguistics. It means that ketika kamu membaca sebuah kata atau beberapa kata, ketika seseorang berbicara kepada kamu, you will understand about the meaning of that word. Kenapa kamu bisa memahaminya? Because you have the lexical meaning, you have a lexeme in your mind. Kamu punya abstract vocabulary item dari kata-kata yang kamu dengar tersebut. Sometimes you don't understand what they are talking to you. Dia bicara apa ya ini ya? Kemudian supaya kamu bisa mengetahui maknanya, what will you do? You will look at your dictionary. Kamu akan mencari kata itu di dalam dictionary. Tapi terkadang kata yang ingin kita cari itu tidak ada di dalam dictionary. Contohnya, talk dalam bentuk verb kedua. Itu tidak akan ada di dalam dictionary. Yang ada di dalam dictionary adalah talk dalam bentuk pertama. Nah, list of words, list of vocabulary yang ada di dalam dictionary atau dalam kamus itulah yang disebut dengan lexeme. That's why we call it lexeme as an abstract vocabulary item, atau kita bisa juga istilahkan dia sebagai dictionary word, atau kita katakan dia sebagai core meaning of word, atau abstract unit of morphological analysis, atau abstract morpheme. Jadi morpheme yang abstrak kalau dia terdiri dari kata dasar. Jadi dia tidak berwujud. So can we find that in a text? Kita tidak akan bisa menemukannya dalam sebuah teks. Can we find it in a spoken language? Kita juga tidak bisa menemukannya di dalam suara orang-orang. Di mana kita bisa menemukannya? Only in your mind. Apa yang ada dalam pikiran kita itu pasti ditulis dong oleh seorang pakar atau beberapa pakar, dicurahkanlah dalam bentuk kamus. Nah, makanya lexeme itu dikatakan sebagai a dictionary word. For example, when you read in the text or when you hear someone talk to you about the words living, lived, and live, itu adalah kata-kata yang berbeda, bentuknya berbeda. However, they come from a single similar lexeme. Lexeme yang sama dan satu buah lexeme, yaitu live. Nah, biasanya cara membedakan tulisan mana yang lexeme, mana yang word. Kalau lexeme itu biasanya ditulis dengan capital. Jadi kalau nanti kamu di dalam morfologi kamu menemukan sebuah kata yang ditulis capital letter semuanya, berarti it means lexeme. Kemudian kamu menemukan kata-kata go, went, gone, goes in English. Nah, ini adalah kata-kata yang berbeda. But ketika kamu mendengar I go, I went, I gone, I goes, tidak ada I goes ya, yang ada she goes. Nah, kalau yang nyimak nih pasti ketawa. She goes. Nah, bagaimana cara kamu tahu arti dari keempat kata ini? Berbeda nggak artinya? Artinya sama, maknanya sama, walaupun bentuknya berbeda-beda. Apa makna dari keempat kata ini? Yaitu go. Kenapa? Karena lexeme-nya sama.
Keempat kata ini berasal dari lexeme yang sama, yaitu go. So, based on this slide, we may know that lexeme and word form has a relationship. Sangat erat sekali keterkaitannya. Bisa kita katakan bahwa lexeme ini adalah ruhnya dari sebuah kata, atau bentuk abstrak dari sebuah kata. Sedangkan bentuk konkretnya, bentuk fisiknya dari sebuah konsep kata itu kita sebut sebagai word form, yang biasanya kita kenal dengan istilah word sehari-hari. Nah, ini sedikit additional knowledge atau additional information. Ketika kamu bicara dengan lexeme, berarti itu kaitannya dengan abstract vocabulary item atau abstract vocabulary word. Ketika lexeme itu dikumpulkan menjadi sekian banyak lexeme, kita menyebutnya lagi lexicon. Lexicon itu artinya kosakata atau dictionary. Kamu tahu kan ya album terbaru Isyana ya? Kalau kamu update, itu adalah salah satu albumnya lexicon, maksudnya kosakata atau dictionary atau kamusnya dari Isyana. Nah, itu kurang lebih contohnya hampir sama ya. Jadi lexicon itu artinya kosakata, kumpulan kata-kata atau kamus atau dictionary, itu lexicon. Sedangkan kalau kamu mendengar istilah lexical, berarti itu masih kaitannya dengan lexeme, cuman kaitannya lebih ke meaning. Jadi kalau misalnya lexeme itu adalah concrete unitnya, kemudian meaningnya itu kita menyebutnya dengan lexical. Maka nanti ada istilah lexical meaning atau lexical morphem. Maka lexical itu lebih berkaitan kepada makna. Oke, jadi ini sedikit tambahan saja. Kita balik lagi, word. Kalau tadi kita sudah bahas lexeme itu sebagai an abstract vocabulary item. Kalau word itu adalah a concrete vocabulary item. Itu adalah bentuk, kita bisa katakan word form ini atau word adalah manifestation, representation of a lexeme. Bagaimana bentuk perwujudan dari sebuah konsep kata. Satu buah konsep kata itu bisa diwujudkan dalam bentuk bermacam-macam. Makanya word itu sifatnya physical form of concept atau concrete vocabulary item, atau dikatakan juga a concrete unit of morphological analysis in linguistic, atau bisa juga dikatakan a physical realization of lexeme in spoken or writing. Jadi dia bentuk fisiknya dari lexeme. Kalau tadi kita contohkan ada kata go, went, gone, and goes, itu adalah word form, karena fisiknya kita bisa lihat dalam teks atau kita bisa dengar orang bicara. Bentuknya seperti itu, itulah wordnya. Kalau contoh yang di sini ada see, ada sees, seeing, saw, seen. Ini adalah sekumpulan kata-kata yang bisa kita lihat di dalam teks atau kita dengar dalam percakapan sehari-hari. These are word forms or word, and they belong to the same lexeme, see, lihat. Makanya kalau kamu nggak tahu arti seeing, kemudian kamu coba cari ke kamus, kamu tidak akan bisa melihat di dalam kamus itu kata seeing. Tidak akan menemukan kata seeing, karena dalam kamus adanya see. Atau kamu mencari makna saw, kamu juga tidak akan menemukan itu di dalam dictionary, karena di dalam Oxford Dictionary itu biasanya yang ada adalah muncul katanya see, karena lexeme-nya adalah see. Oke, jadi di mana kamu bisa menemukan word form? Di dalam teks atau di dalam percakapan sehari-hari yang sifatnya physical realization of lexeme. Sedangkan di mana kita bisa menemukan lexeme? In your dictionary. Tapi otomatis dictionary-nya harus yang tepat ya. Kalau untuk Inggris misalnya Oxford Dictionary. Oke, next, grammatical word. Tadi kita sudah lihat sinkronisasi antara word dan lexeme. Kalau grammatical word gimana? Grammatical word ini adalah a word that associated with a certain morphosynthetic properties. Jadi di sini lebih berkaitan antara kerjasama morphology and syntax. Morphology and syntax. Kalau udah ngomong syntax, pasti ada kaitannya dengan tata bahasa atau grammar. Contohnya gimana? Ketika kamu menemukan sebuah kalimat, I usually cut the bread on the table. Kemudian kalimat kedua, yesterday I cut the bread in the sink. Di sini ada kata dua buah, yaitu cut. Ada word form cut di kalimat pertama dan word form cut juga di kalimat kedua. Ini word formnya sama. So kita bisa katakan same word form cut. Dan mereka berasal dari belong to a single verbal lexeme, yaitu cut. However, they bring different grammatical aspect. Mereka membawa aspek gramatikal yang berbeda. Apa itu?
cut pada kalimat pertama adalah kata kerja yang tense-nya adalah present. It is marked by the previous word, penandanya ada usually. Sedangkan kalau kalimat yang kedua, cut-nya itu adalah verb yang tense-nya adalah past. Itu ditandai dengan ada keterangan waktu, yaitu yesterday. So, these two word forms are different grammatical words. Mereka memiliki grammatical aspek yang berbeda. Maka kita bisa katakan mereka adalah dua buah grammatical word yang berbeda. Jadi, similar word form have a different grammatical word. Kenapa? Karena dikatakan grammatical word itu sebagai pembeda. Jadi kamu bisa melihat kata-kata yang sama dalam suatu tuturan atau dalam suatu kalimat, tetapi mereka tidaklah sama. Mereka dibedakan dengan apa? Bukan dengan vokalnya, dengan konsonannya, atau dengan tulisannya. Tapi yang membedakan mereka adalah grammatical aspek. Ketika sebuah kata sudah memiliki ciri pembeda grammarnya atau aspek grammatical yang menjadi ciri pembeda as a distinctive feature, it will be a different grammatical word. Okay, let's see another sample. One sample talking about she is reading a book, kemudian they both some books. Ada dua hal yang hampir mirip di dalam kalimat itu, ada book and books. They different word, ya kan? Berbeda, kata ini berbeda. Kenapa? Yang satu book, yang satu books. Tidak sama persis, tidak sama dengan contoh yang sebelumnya. They are different word, and then they bring one single lexeme. Mereka membawa satu lexeme, satu konsep yang sama, yaitu buku. Kemudian apalagi yang berbeda di antara mereka? They bring different grammatical aspect. Yang pertama, the book and the sentence one bring a singular entity atau singular identity. This is about something one, hanya satu. Books in second two, in sentence two, di kalimat yang kedua, it brings plural entity atau itu more than one book. Nah, berarti di sini they have a different grammatical aspect. Kalau begitu, they also different grammatical words. Nah, jadi itu bedanya lexeme word and grammatical word. Dan grammatical word itu bisa ditemukan pasti pada kata yang berbeda. Kalau kata yang berbeda itu pasti dia memiliki perbedaan grammatical word. Maksudnya pada kata book dan books ya, kata-katanya itu hampir mirip tapi ada sedikit pembeda, itu pasti otomatis grammatical word-nya pasti akan berbeda. Tapi kalau misalnya ada kata yang hampir sama, tidak serta-merta dia memiliki gramaticalnya yang sama. Kalian harus perhatikan dulu lingkungannya. Cut dengan cut itu walaupun bentuknya sama, belum tentu grammatical aspek mereka sama. Lihat dulu lingkungannya, ternyata dia merupakan dua buah kata yang memiliki aspek gramaticalnya yang berbeda. Aspek gramatikal ini bisa berada dalam kata itu sendiri. Seperti book dan books, itu aspek gramaticalnya ada di dalam kata itu, jadi kita bisa lihat dia berbeda. Tapi bisa juga grammatical aspeknya berada di lingkungannya, khususnya pada kata-kata yang irregular, ya, penandanya ada di sekitarnya, baik itu dari keterangan waktunya, atau dari keterangan subjeknya, atau dari keterangan objeknya, dan lain-lainnya. Okay, next slide. So, what kind of a relationship between lexeme word form and grammatical word? So we can say that a lexeme is something like a core of a word. Lexeme is an abstract vocabulary item, and it will be manifested, it will be presented, itu akan diwujudkan nanti menjadi word form. Dan kemudian word form yang hampir sama atau bahkan sama persis, they bring different grammatical word, atau bisa kita katakan they have their own grammatical word. Jadi mereka memiliki grammatical aspek sendiri-sendiri. Di sini dicontohkan ada kata crown, crowns, crowning, dan crowned. Itu berasal dari lexeme crown. Nah, ini adalah kata-kata yang berbeda, kemudian berasal dari lexeme yang sama,
dan mereka masing-masing membawa aspek gramatikal yang berbeda, sehingga mereka juga merupakan 4 buah kata yang berbeda secara grammatical. Itu ditandai dengan ciri-ciri grammar sendiri-sendiri. Oke? Kurang lebih seperti itu keterkaitannya. Next, nah ini satu lagi. Bagaimana ketika kita menemukan kata-kata ternyata semuanya mirip tapi kelas katanya berbeda. Nah, ternyata lexeme itu sifatnya exist in only one paradigm. Maksudnya apa? Grammatical itu harus memperhatikan ranah morfologi dan juga sintaks. Nah, maksudnya apa lagi nih? Ini saya contohkan dengan kalimat aja supaya lebih gampang. Kalimat yang pertama dan kedua itu masih kita pakai kalimat yang sebelumnya. Kalimat yang ketiganya ada Jan has a cut on her finger. Ini ketiga kalimat. These three sentences have similar word form. Ya, dia memiliki word form atau word yang sama. It is cut. Ada kata cut yang sama di ketiga kalimatnya. However, they become different lexeme and different grammatical word. How could be? Nih, coba kita lihat. Kalimat pertama dan kalimat kedua, they become they come from different grammatical aspect. Dia memiliki atau dia berasal dari grammatical word yang berbeda. Cut yang pertama itu present, cut yang kedua past tense. Berarti cut ini adalah word form yang sama, grammatical word yang berbeda, dan mereka berasal dari lexeme yang sama, yaitu lexemenya cut. Ya kan? However, yang berbeda dengan kalimat yang ketiga. Oke, kalimat yang ketiga itu walaupun mereka adalah word form yang sama, tapi mereka tidak berasal dari lexeme yang sama. Lexemenya berbeda. Lexemenya apa? Kalau kalimat 1 dan 2, cut yang ada pada kalimat 1 dan 2 itu lexemenya cut yang artinya verb atau action. Jadi dia adalah a single verbal lexeme cut. Tetapi yang ketiga, cut-nya itu berupa noun. Ya, jadi ini bukan berarti ketiga kata ini memiliki grammatical word yang berbeda, kemudian lexeme-nya yang sama. Tidak, di situ itu perbedaannya. Ketiga kata ini memiliki grammatical word yang berbeda, namun lexeme-nya pun juga berbeda. Lexeme yang kalimat ketiga ini berbeda, karena cut di dalam kalimat itu it is not as a verb but as a noun. Dia memiliki sebuah luka atau bekas luka di jarinya. Maka cut pada kalimat ketiga itu lexeme-nya tersendiri, yaitu a single noun lexeme. Nah, di sini yang mau saya katakan adalah grammatical word itu akan kamu temukan nanti dia berasal pada sebuah lexeme. Nah, ya kamu menemukan beberapa kata, kemudian kata-kata yang hampir mirip ini kamu memiliki analisis, oh ternyata mereka juga memiliki grammatical aspect, dan ternyata tidak serta-merta yang bentuknya sama itu pasti berasal dari lexeme yang sama. Harus hati-hati, perhatikan dulu, setiap kata itu juga memiliki sifat sintaksis yang berbeda. Apakah kelas katanya sama atau tidak? Kalau kelas katanya berbeda, maka lexeme-nya berbeda. Oke, karena lexeme exists in one paradigm. Paradigm di situ maksudnya satu paradigma yang sama. Nah, satu paradigma yang sama ditemukan kapan? Kalau mereka berada di kelas kata yang sama. Oke, catatannya itu ya. Lexeme exists in one class word. Jadi dia hanya dikatakan satu lexeme atau berasal dari satu lexeme yang sama if they come from same class, ketika mereka hanya berasal dari kelas yang sama. Kalau misalnya sekumpulan kata-kata yang mirip ini adalah verb, maka lexeme-nya pastilah verb atau action. Tapi kalau sekumpulan kata-kata yang sama ini adalah noun, maka lexeme-nya nggak mungkin ke verb, tapi lexeme-nya pasti bersumber juga dari noun. Nah, ini contoh lainnya. Seperti ini, mungkin yang ini dulu deh, saya mau kasih lihat. Nah, ini ada contoh kata actor and actors. Itu adalah dua buah kata yang berbeda, word forms yang berbeda. Of course, they are different grammatical words, ya. Karena yang satu actor, yang satu actors.
udah ada pembedanya, maka pasti grammarnya berbeda. Lexeme-nya apa? Lexeme-nya adalah aktor atau actor. Lexeme-nya adalah noun. Okay, noun, lexeme, actor. Bagaimana dengan acting? Act, acts, act. Nah, itu acted, Nah, itu adalah 4 kata yang berbeda juga. Apakah mereka berasal dari lexeme yang sama? No, yang satu lexeme-nya adalah act, yang satu lexeme-nya actor. Kenapa? Karena sekumpulan kata-kata yang kedua, sekumpulan kata-kata yang ini, acting, act, acts, dan acted ini adalah several words or several different word forms which present activity, yang menggambarkan aktivitas atau verb. Maka lexeme-nya adalah verb lexeme act. Sedangkan actor and actors, it manifestation of someone or things. Makanya lexeme-nya adalah noun actor. Maka saya katakan bahwa lexeme itu merupakan sumber dari kata-kata yang berbeda selagi dia satu kelas kata. Nah, jadi lexeme itu bisa ditemukan di mana aja. Nah, ini dia. Lexeme kamu bisa temukan dia di dalam verb, kemudian bisa juga di dalam noun, bisa juga di dalam adjective, bisa juga di dalam modal, bisa juga di dalam be. Nah, ada banyak bentuk dari lexeme. Dan yang paling beragam itu adalah word formnya. Misalnya, kamu ketemu is dan isn't, itu adalah 2 different words, dan itu berasal dari lexeme is. Atau must, mustn't are different word forms, and it comes from lexeme must. Atau good, better, best are 3 different word forms, and they come from good. Ataupun juga crown and crowns itu berasal dari lexeme nomina crown. Sedangkan kalau crown, crowning, crowned itu berasal dari lexeme verbal crown. Nah, itu bedanya. Jadi lexeme ini sangat erat kaitannya dengan kelas kata. Okay, I think that's all about today, and I hope you can understand my speech. If you want to know the reference of this topic, kamu bisa lihat Katamba Francis tentang morphology, atau bisa juga baca referensi yang lain mengenai lexeme, word form, and grammatical word. Thank you for hearing my speech in this section. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.